Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Melina Sihaan, NDH 10, Angkatan 4, Kelompok 1, Golongan 3, Latsar CPNS, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari pembimbing saya, yaitu Hajah Rini Setiasi, SH, MH. Tugas individual tentang analisis dampak isu yang akan saya angkat pada rancangan aktualisasi dan gagasan kreatif apa yang akan saya berikan untuk menyelesaikan isu tersebut. Oke, untuk penjelasan selanjutnya kita dapat lihat di tampilan PPT berikut ini. Jadi hari ini ada 4 subbab yang akan saya jelaskan. Pertama, tentang tupoksi guru. Yang kedua, isu terkait. Yang ketiga, analisis dampak. Dan yang keempat, gagasan kreatif. Kita mulai dari chapter pertama, yaitu tentang tupoksi guru. Tugas pokok berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 3. Tupoksi guru terdiri dari 5. Pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dari tupoksi tadi, saya mengangkat isu terkait topik tentang belum optimalnya pembelajaran di masa PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas yang berakibat pada menurunnya motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran ekonomi bab 7, lembaga keuangan non-bank di kelas 10 ilmu-ilmu sosial. Kenapa saya mengangkat isu tersebut? Karena dari hasil observasi, yaitu memberikan penilaian sebelum tindakan, bahwa diketahui dari 36 siswi di kelas 10 IS cuma 3 orang atau sebanyak 8,3% yang dapat mencapai nilai KKM. Nilai KKM di kelas 10 IS adalah 73. Dan 33 siswa-siswi lainnya atau 91,7% belum mencapai batas ketuntasan. Nah, artinya dari pembelajaran sebelum tindakan ini adalah 90% belum mencapai ketuntasan minimum. Dan dari hasil observasi saya, pembelajaran digunakan dengan metode diskusi kelompok. Nah, jadi dan menggunakan PPT. Sedangkan untuk PTM terbatas, kita hanya mempunyai waktu 1 jam untuk pembelajaran di kelas. Nah, makanya dari itu pembelajaran tersebut belum optimal. Dan hal selanjutnya yang membuat belum optimal juga karena pembelajaran di kelas itu monoton dengan textbook bacaan saja. Jadi kita memerlukan media yang tepat untuk mengatasi kebosanan siswa. Lalu analisis dampak. Nah, jika isu tersebut tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan pertama, pembelajaran di kelas membosankan. Yang kedua, minat belajar peserta didik menurun. Dan yang ketiga, kurangnya partisipasi peserta didik dalam mengumpulkan tugas, karena pembelajaran yang ia terima tidak mampu dipahami segala sehingga membuatnya enggan mengerjakan tugas. Nah, jadi belum dipahami secara sepenuhnya, akhirnya malas mengerjakan tugas atau mengumpul tugas tepat waktu. Dan yang keempat, hasil belajar peserta didik rendah karena peserta didik kurang optimal menyerap materi pelajaran. Dan yang terakhir dari 1, 2, 3, 4 dampak tersebut, dampak yang kelima adalah berdampak pada ketuntasan belajar dan kenaikan kelas. Nah, jadi kalau siswa itu banyak yang tidak tuntas, akhirnya menyebabkan
nilai raportnya itu bisa kurang daripada nilai yang semestinya, akhirnya bisa menyebabkan tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas akan menyebabkan nilai rata-rata sekolah itu menurun. Nah, jadi isu ini sangat penting dan saya menggunakan teknik APKL untuk tapisan isu yang saya angkat. Seperti yang kita tahu, teknik isu APKL terdiri dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan yang terakhir adalah layak. Nah, isu tentang belum optimalnya pembelajaran pada PTM di kelas 10 Y1 ini menurut saya aktual, karena isu ini berkaitan dengan PTM terbatas. Kan PTM terbatas baru saja berlaku di bulan Februari tahun 2022. Jadi ini isu yang sangat penting atau sangat terkini. Yang kedua, problematik. Problematik artinya memiliki masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Seperti ada 5 poin dampak tadi, maka kita harus segera mencarikan solusi dari belum optimalnya pembelajaran ini. Dan yang keempat, dan yang ketiga, kekhalayakan. Artinya isu ini menyangkut prestasi belajar siswa SMA Negeri 2 Paringin. Dan yang terakhir adalah layak. Isu ini layak atau masuk akal untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Jadi dari teknik tapisan APKL, menurut saya belum optimalnya pembelajaran PTM terbatas ini di kelas 10 I1 perlu dicarikan solusinya segera. Lalu gagasan kreatif yang saya berikan untuk masalah ini adalah peningkatan motivasi belajar peserta didik menggunakan media video animasi Doratun pada pembelajaran ekonomi kelas 10 IIS di SMA Negeri 2 Paringin, Kabupaten Balangan. Nah, jadi kita menggunakan video animasi Doratun sebagai media. Kenapa media ini sangat tepat menurut saya? Karena dalam waktu 1 jam kita pakai masker dan murid berjaga jarak semuanya. Kalau menjelaskan secara langsung dan selama 15 menit sampai 20 menit itu mungkin kurang diserap secara tepat. Karena kalau kita melakukan penjelasan materi atau memberikan PPT atau membaca buku itu kurang optimal. Kenapa? Karena di kelas itu kan pakai masker agak terhambat pernapasannya, dan kita berbicara pun saya sebagai guru itu tidak maksimal keluar suaranya. Jadi mungkin yang di belakang itu tidak terlalu mendengar suara saya. Jadi dengan video animasi Doratun ini kita tinggal menampilkan video yang sudah ada rekamannya dan gambarnya itu menarik, berwarna, sehingga mudah dilihat atau menarik perhatian siswa untuk ditonton secara benar, secara baik, secara bagus lah. Kenapa? Karena dengan video animasi Doratun ini suaranya itu lebih jelas dibandingkan saya langsung menjelaskan pakai masker. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai masker kan agak kurang nih suaranya, tapi kalau misalnya sudah menggunakan video animasi Doratun artinya kita sudah siap, sudah kita prepare sebelumnya suara kita, materi mana yang harus kita jelaskan, inti-inti poinnya harus kita jelaskan yang mana. Dan keuntungan menggunakan video animasi Doratun ini kita dapat berulang kali memutarnya. Jadi misalnya tadi ada yang masih belum paham, siswa itu dapat mengulang kembali video tersebut. Nah, jadi video animasi ini menurut saya dapat meningkatkan motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar yaitu keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa. Nah, jadi dari luar, eksternal, faktor eksternal ini sangat mempengaruhi juga motivasi belajar siswa. Jadi kita siapkan media yang tepat dan lingkungan belajar yang kondusif sehingga motivasi belajarnya itu meningkat. Lalu untuk materi lembaga keuangan dan bank itu terdiri dari dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Jadi lembaga keuangan non bank tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dan untuk khusus materi ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal, tentang dana pensiun, tentang pegadaian, dan yang lainnya. Nah, jadi kalau video animasi ini kan kita dapat menampilkan materi pembelajaran dengan tambahan audio dengan animasi yang menyajikan objek secara detail dan dapat membantu memahami pelajaran yang sifatnya sulit. Nah, jadi seperti pasar modal tadi, kalau saya menjelaskan tanpa adanya gambar, tanpa adanya media, itu agak sulit dipahami siswa. Jadi media ini menurut saya sangat tepat digunakan.
dan akhirnya akan meningkatkan hasil belajar. Jadi adanya peningkatan hasil nilai siswa sebelum tindakan dan setelah tindakan. Dengan cara saya memberikan tes ulang dan kita lihat hasilnya, lalu saya berikan juga kuesioner apakah memang video animasi Doraemon ini dapat membuat dia lebih termotivasi untuk belajar di kelas. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.